Nah itu satu. Yang kedua, yang paling kami tunggu sebetulnya adalah mengapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 itu. Nah itu harus dijelaskan. Ditunjukkan kepada kami mengapa itu bertentangan dengan konstitusi. Sebab yang kami nilai itu adalah pertentangannya itu. Nah untuk menjelaskan ada pertentangan itu, kuasa pemohon harus mengemukakan misalnya secara teori begini, secara praktek begini, lalu mengambil perbandingan di negara lain begini loh, kalau mau menggunakan ciptaan orang lain untuk pertunjukan. Apakah mempunyai masuk kategori blanket atau apa, itu harus dijelaskan. Ini kan ribut-ribut ini baru kedengaran akhir-akhir ini kan. Padahal undang-undangnya sudah lama ini. Jadi membawa ke sini menjadi lebih clear. Nah tolong itu dijelaskan di alasan-alasan permohonan. Sehingga nanti misalnya kalau kami menganggap ini permohonan layak, memenuhi syarat-syarat formil tadi, lalu kami mau mendalami, ini permohonan akan dikirim ke Presiden dan DPR. Kenapa? Presiden dan DPR nanti akan menjelaskan mengapa norma ini dirumuskan begini. Jadi kalau tidak dijelaskan pertentangannya, Presiden dan DPR mau menjelaskan apa? Nah itu pentingnya dikemukakan. Nah kami nanti bertiga tambah 6 hakim konstitusi yang lain memutuskan ini, memperdebatkan dulu. Mulai dari ini kewenangan mahkamah atau tidak. Kalau lolos di situ, ini para pemohon memiliki legal standing atau tidak. Kalau memiliki legal standing, ini substansinya cukup kita putus tanpa perlu pleno atau tidak. Nah itu diperdebatkan. Kalau misalnya semuanya mengatakan, ini kita sudah paham ini, nggak perlu ke pleno. Nah ini naskahnya kita putus sendiri tanpa mendengarkan pembentuk undang-undang. Tapi kalau kami merasa perlu pendalaman, maka ini akan diminta nanti DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjelaskan norma-norma yang diuji ini. Nah itu pentingnya. Jadi kalau yang kita minta, yang kita persoalkan tidak jelas, apa yang mau diterangkan oleh orang lain? Jangan nyanyi aja yang jelas. Nah ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga. Nah yang terakhir, soal petitum. Ini apakah yang diinginkan oleh para pemohon itu menghapus keseluruhan norma atau memaknainya? Harus clear. Kalau menghapus keseluruhan norma jelas menyatakan pasal ini dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Plak, titik. Itu artinya semua norma dihapuskan, dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau ada pemaknaan harus jelas. Tadi yang mulia Prof. Eni dan yang mulia Pak Arsul mengatakan, apakah yang minta dimakna itu frasa atau kata tertentu saja? Atau yang minta dimakna itu seluruh normanya? Sehingga dinyatakan bahwa frasa ini dalam norma pasal X bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi apa pemaknaan barunya? Nah itu clearnya begitu. Nah kalau itu lancar semua dari awal sampai ke ujung, nah nanti tinggal ditunggu hasilnya. Kalau misalnya dibawa ke ke pleno, nanti akan ada DPR yang menjelaskan. Akan ada pihak presiden, ada kemungkinan datang ahli juga. Jangan-jangan nanti kita suruh nyanyi juga di sini. Gitu. Nah, itu. Jadi tugas para kuasa hukum adalah
memberikan elaborasi yang clear kepada mahkamah agar mahkamah tidak salah dalam mengambil sikap. Karena ini kita penting sekali para pekerja seni ini. Kalau dunia ini nggak ada seninya, ini dunia ini akan kaku banget begitu. Membosankan. Tapi kalau para pekerja seni sudah saling berkelahi, jadi repot juga kita. Nah, sudah benar membawa ini ke sini, nanti akan kita putus dengan baik-baik. Tentu tergantung seberapa saudara-saudara menjelaskan kepada kami, karena itu yang akan dikontes nantinya. Nah, itu saja sih yang perlu disampaikan. Jadi sekali lagi tolong baca PMK nomor 2 tahun 2021. Di situ sudah diatur secara jelas. Di sini apa yang harus dimuat, di sini apa, di petitum itu apa. Itu saja. Kalau untuk kuasa hukum perkara nomor 37, ada yang mau direspon? Atau cukup? Cukup, Yang Mulia. Oke. Perkara 28. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.